Nah, sekarang kita akan bahas satu set soal TOBK dari satu bimbel. Nah, saya nggak sebutin nama bimbelnya, tapi buat teman-teman yang membutuhkan file soalnya, file atau modul soalnya, bisa unduh di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Nah, stop dulu nonton video ini, pastiin teman-teman pejuang UTBK semua bisa ngerjain soalnya, baru kita semua sama-sama simak pembahasan yang akan saya bawakan berikut, ya. Sebelum nonton, sempatkan dulu untuk tekan tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Nih, operasi bintang didefinisikan dengan aturan A bintang B itu sama dengan A kali A kurang B ditambah 2B. Nah, itu operasi bintang itu menghubungkan antara bilangan A dan B ya. Berarti kalau kita mau cek kuantitas P di sini, kuantitas P-nya, itu jadi gimana tuh? Yang di kirinya kan min 4 ya. Berarti nanti akan ngikutin si persamaan yang A kali A min B ditambah 2B ya. Yang ini. Nah, jadi kita bisa tulis min 4 gitu ya. Kali min 4 minus angka yang di sebelah kirinya itu kan 2 ya. Ditambah 2B. Berarti 2 kali 2. Maksudnya gini loh. Si minus 4 ini nanti bakal jadi A-nya. Nah, si 2 ini jadi B-nya gitu. Ya. Gitu. Nah, ini kita hitung aja nih. Operasi ini ya. Ini yang dalam kurung kita hitung dulu. Jadi minus 4 minus 2 kan ini minus 6. Jadi minus 4 kali minus 6 berapa tuh? 24 ya. 24 ditambah yang ini jadi berapa? 4 kan? Jadi 24 tambah 4, ini P-nya 28. Kalau Q-nya, nah kalau Q-nya ini jadi A, ya. Yang ini jadi B gitu. Jadi gimana? Ini sama dengan 2 dikali 2 kurang 4, gitu ya. Tambah 2 kali 4 gitu. Jadi berapa nih? 2 kurang 4 ini negatif 2. 2 kali 4 itu 8 ya. Jadi 2 kali negatif 2 ini minus 4. Ditambah 8. 8 kurang 4 ya 4 ya. Nah kalau kita lihat hubungan P sama Q gimana? Ya P lebih dari Q kan? Iya nggak? Karena P 28, Q-nya 4 gitu ya. Jadi ini P lebih dari Q. Soal ini harus bisa ya. Oke, jelas ya yang ini. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Nah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah urutan bilangan dimulai dari yang terkecil di sini. Nah gimana coba buat ngurutin bilangan ini dari yang paling kecil? Yang pertama itu ada 2/3. Nah 2/3 tuh ya kalau misalnya kita bagi kan eh, itu tuh 0,6666 sekian gitu ya. Kalau nggak dibuletin mah ini 6, 6, 6, 6 terus gitu ya. Nah terus udah gitu bilangan yang kedua itu ada 0,667 gitu ya. Terus ada 66%. 66% itu berarti 66 dibagi 100. Jadi ini 0,66 gitu ya. Ya kita buat aja jadi 3 angka belakang koma semua ya. Yang ini kan 660. Ini 667. Nah ini coret nih yang belakang nih ya. Ini 666. Nah berarti kalau dari yang paling kecil, yang ini dulu kan. Ya. Jadi urutannya yang mana tuh? Ini misalnya 1 ya. Ini 2. Ini 3 gitu. Kan diurutkan
dari nilai yang terkecil. Yang terkecil tuh yang paling kecil dulu. 0,660, terus 0,666, dan satu lagi 0,667. Berarti urutannya di sini 66% dulu ya. 66% dulu, terus 2/3, baru 0,667 yang ini ya. Jadi urutannya di sini yang ketiga, terus yang pertama, baru yang kedua yang paling besar kan 0,667. Jadi jawabannya yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Titik P, ini 2, B berada pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat min 3 ya. Jadi kita punya kurva Y sama dengan 2X pangkat 2 kurang 3. Nah, ini kalau kita dikasih tahu titik, jangan salah nih matain X sama Y-nya. X-nya tuh berarti 2, Y-nya tuh berarti B gitu. Jadi kan di sini kita bisa tulis B sama dengan, nah si huruf X-nya kita ganti sama 2 nanti. Nah gini, kurangi 3. Nah jadi 2 dikali 4 berapa ini? Ini 8 ya. 2 kali 4 8 kan. Jadi B-nya sama dengan 5 gitu. Nah jadi nanti kita punya titik P. Titik P itu 2,5 ya. Nah kalau kita punya titik 2,5 berarti yang ditanya kan jarak P ke sumbu X. Nah 2,5 ya berarti ginilah kalau kita gambar. X-nya 2, Y-nya 5 gitu. Ya, X-nya 2, Y-nya 5. Nah ini titiknya. Gitu ya. Si titik P-nya. Nah yang jadi jaraknya ke sumbu X berapa tuh? Jaraknya ke sumbu X kan yang di bawah ya. Berarti jaraknya yang ini nih. Nah ini berapa satuan? 5 satuan kan. Jadi jawaban yang tepat ya di sini yang E gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini Jaka memiliki sejumlah kelereng ya. Sebanyak 2/5 bagian dari jumlah kelerengnya dibagikan dengan jumlah yang sama kepada Jalu dan Jami. Jadi misalnya ya di sini. Misalnya kelereng si Jaka tuh X. Misal kelereng Jaka X ya. Kelereng Jaka itu sama dengan X. Terus katanya di 2/5 bagian dari jumlah kelerengnya dibagikan dengan jumlah yang sama kepada Jalu dan Jami gitu. Yang semula tidak memiliki kelereng. Jadi kelereng Jalu sama kelereng Jami yaitu sama banyak ya. Nah ini kan kelereng Jaka awalnya X, berarti yang dibagikannya berapa tuh? Yang dibagikannya itu 2/5 X kan. Nah gini. X itu ya banyak kelereng Jaka gitu ya. Terus dibagikan kan 2/5-nya. Nah yang ditanya sekarang jumlah kelereng Jami sekarang adalah beberapa bagian dari kelereng Jaka semula. Nah ini kan dibagikan kepada si Jalu sama si Jami dengan jumlah yang sama gitu. Ngerti nggak maksudnya gini? Nanti si Jami dapat Y bagian. Ini dibagiin ya. Dibagiin kepada Jalu sama Jami. Nah, Jalu dapat setengah bagian dari si 2/5 X itu. Si Jami dapat setengah bagian juga. Kan sama itu ya, sama banyak gitu. Jadi kalau kelereng Jalu ini ada berapa nih? Setengah dikali 2/5 X ya. Nah, berarti ini berapa? Ini biar nggak pusing si X-nya jangan saya tulis gini ya. Pakai titik aja gitu ini. Setengah dikali 2/5 X. Nah, ini gini. Jadi sama dengan, ini bisa dicoret nih. 1/5 X nih. Ya. Ini 1/5 X. Nah, kelereng si Jami berarti juga sama. Ini kan setengah kali 2/5 X. Ini sama dengan 1/5 X. Ya. Kan dibagiannya sama. Nah, pertanyaannya apa nih?
jumlah kelereng Jami sekarang. Nah ini kan kalau misalnya kelereng Jaka itu awalnya X gitu ya. Awalnya X. Terus dibagikan 2/5X gitu ya. Nah, jadi yang ditanyanya di sini jumlah kelereng Jami sekarang. Nah, kelereng Jami sekarang yang mana? Yang ini kan? Yang 1/5X. Ya nggak? Dibandingkan dengan kelereng Jaka semula. Nah, ini kelereng Jaka semula tuh X. Ya udah aja nanti. Jadi perbandingannya 1/5X. Ini kan kelereng si Jami ya. Ini saya tulis dulu gini deh. Biar nggak pusing. Kelereng Jami sekarang dibanding kelereng Jaka mula-mula. Kelereng Jaka semula gitu ya. Nah, kelereng Jami sekarang kan 1/5X tuh. Kelereng Jaka semula ya sebelum dibagiin ya X. Ya 1/5 bagian ya. Tapi nggak ada pilihannya. Ah, supaya ada ya ini kita kali 2 aja atas bawah gitu. Jadi dapat jawabannya berapa nih? 2/10 tuh. Ada nggak kalau 2/10? Nah, yang C itu ada ya. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya yang C gitu. Nah, ini tuh soal cerita bersambung BTW ya. Karena ini soal cerita bersambung, jadi ini sama saya di copy lagi aja. Karena kita butuh data ini nih. Nah, lanjutin ya. Nah, ini soalnya gini. Sama nih ya. Misal kelereng Jaka tuh X dibagikan 2/5X. Nah, pertanyaannya sekarang, jumlah kelereng Jalu sekarang adalah berapa persen dari seluruh kelereng Jaka semula. Nah, kelereng Jalu juga 1/5X. Ya. Jadi, yang ditanya kelereng Jalu, kelereng si Jalu, dibanding kelereng Jalunya kapan? Sekarang kan? Kelereng Jalu sekarang, kita banding dengan kelereng Jaka semula. Tapi kali 100%, karena yang ditanya kan persentase ya. Kali 100. Ya. Jadi gimana nih? Kelereng Jalu sekarang berapa bagian? 1/5X tuh. Jadi yang ini sama dengan 1/5X dibagi X dikali 100. Nah ini berarti saya coret nih si X-nya ya. Jadi 1/5 kali 100 ya 100 bagi 5 aja. Ya 20% gitu ya. Jadi jawabannya ini yang D. Oke. Nah ini soal nomor 6 masih nyambung juga. Masih pakai cerita yang sama gitu ya. Jadi ini data ini saya copy aja lagi ya. Nah. Terus yang ditanya, jika Jaka menambah, oh ini ada informasi baru ya. Jika Jaka menambah kelerengnya setengah bagian dari jumlah kelereng semula gitu ya. Maka jumlah kelereng Jaka saat ini adalah berapa bagian dari jumlah kelereng Jaka semula. Gitu ya. Berarti gini. Setelah dibagikan, jika Jaka menambah kelerengnya setengah bagian dari setengah bagian dari jumlah kelerengnya semula. Nih garis bawahi jumlah kelerengnya semula ya. Misalnya jumlah kelerengnya semula itu X terus ditambah setengah bagian. Jadi X ditambah setengah X berapa? Ini kelereng Jaka mula-mula kan X tuh. Jadi kelereng Jaka sekarang kelereng Jaka sekarang berapa nih? Kalau misalnya awalnya X terus dibagikan 2/5X. Berarti kelereng Jaka sekarang kan 3/5X nih. Ya. Terus dia nambah setengah bagian dari jumlah kelerengnya semula. Jadi ditambah 1/2X gitu.
Ngerti nggak? Kelereng jaka sekarang kan 3/5x. Terus menambah kelerengnya setengah bagian dari jumlah kelerengnya semula. Nah ini semula nih. Kelereng jaka semula tuh ya awalnya tuh x. Ya udah nanti tinggal kita jumlahin nih 3/5x ditambah 1/2x berapa? Samain penyebut ya, ini kali 10. Jadiin 10 maksudnya. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 5, ini kali 5. Jadi 3 kali 2 tuh 6, 6 tambah 5, 11 ya. 11/10x, 11/10x, x itu adalah jumlah kelereng jaka mula-mula. Ya, berarti si pecahannya aja yang kita butuhin nih. Berapa bagian kan? Jadi sama dengan 1/10 kali jumlah kelereng semula ya. Berarti soal nomor 6 ini jawabannya yang E gitu. Jelas ya? Si X-nya mah nggak usah ini karena kan yang ditanya jumlah kelereng jaka saat ini. Saat ini tuh yang ini berarti ya. Si 11/10x dari kelereng semula ya dibagi X gitu. Jadi nanti si X sama X-nya kan kecoret juga gitu. Jadi tinggal 11/10. Atau 1 kali 1/10. Ya ini dia mainin kata-katanya gitu. Jadi harus bisa baca informasinya dengan teliti, dengan seksama gitu ya. Nah, soal nomor 7. Dari data 2, 2, 5, 10, 6, 6, 10, A, B diperoleh modus tunggal 5. Oh ya udah jelas ya. Kalau modus tunggalnya 5 berarti si 5 itu kudu paling banyak. Nah, di sini kan 5 udah ada 1 biji ya. Supaya dia jadi modus tunggal, si A, B-nya kan kudu jadi 5 juga, betul nggak? Jadi yang nilainya 2, di sini kan ada 2, ada berapa? Ada 2 biji ya. Terus 5 ada berapa biji nih? Modus tunggal itu berarti A, B-nya kita ganti sama 5 nih. 5 ini ada 3 biji. 6 ada berapa biji? Ini banyaknya ya. Yang ini tuh banyaknya, ini nilainya. Jadi jangan kebalik, jangan salah biar nggak pusing. Yang di sebelah kiri itu nilainya gitu. Ya, nilai atau datanya, jangan nilai deh, data aja ya, karena itu kan di soalnya tuh ditulisnya data gitu. Datanya yang ada datanya tuh berarti yang 2 tuh ada sebanyak 2 gitu. Ya, yang 5 ada sebanyak 3. Yang 6 ada sebanyak berapa? Yang 6 tuh ada sebanyak 2 gitu. Ya. Yang 10 ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 10 itu ada 2 ya. Nah, kalau kita hitung jumlahnya ada 9 nih. Ini semua ada 9 data kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cocok ya. Berarti ini kalau banyaknya kita totalin, ini kudu 9. Cocok nggak sih itu? 2 tambah 2 tambah 2, 6 tambah 3, 9 nih. Ini 9 ya. Nah, yang ditanyanya rata-rata ya. Rata-ratanya berarti ya udah, kita kali ini nanti bagi sama 9 ya. Nah, coba ini jadi 2 kali 2 berapa? Rata-rata kan banyaknya nilai dikali data gitu ya. Di sini kalau kita hitung tuh 4. Ini berapa? 15. Yang ini 12 ya. 12. Yang ini berapa? 20 ya. Kalau kita tambahin 20 ditambah 15, 35. 35 tambah 16. 35 tambah 16, 51 kan? Ya. 51 ini kalau kita tambahin. Iya nggak sih? 9 tambah 2, 1. 1. Oke, 51 ya. Nanti kalau yang ditanya rata-rata, ya udah tinggal 51/9 gitu. Ini bisa dibagi 3 nih. Karena 5 tambah 1 kan jumlahnya 6. Bagi 3 tuh 17. Ini bagi 3 tuh 3. Jadi kalau kita hitung 17/3, ya udah aja 17/3 ya. Itu nggak usah diubah ke pecahan campuran. Kenapa ya? Karena ya di pilihan gandanya kan ya pecahan biasa sama 17/3 gitu ya. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-8. Nah, diketahui fungsi f 9x plus 3 itu sama dengan 2 plus 3x gitu ya. Nah, di sini f 9x plus 3 sama dengan 2 plus 3x.
Ya kita ubah dulu aja ini jadi fx gitu ya. Kita pakai cara normal aja deh di sini mah. Ya berarti si ini kita ubah jadi a gitu ya. Jadi ini tuh jadi a. Kenapa? Supaya nanti x-nya kita ganti dalam variabel a. Jadi 9x tambah 3 itu tuh sama dengan a gitu ya. Nah, jadi x-nya sama dengan a kurang 3/9 kan. Ya, si 3-nya pindah ruas ke kanan, terus udah gitu yang nempel sama variabel x angka 9. 9-nya pindah ke kanan. Nah, jadi huruf x di sini nanti kita ganti sama a-3. Nah, jadi kita dapat nanti fa-nya gimana gitu ya. Jadi fa di sini itu sama dengan 2 ditambah 3 dikali A-3 per 9. Ya. Ya, FA sama aja kayak FX kan ya. Nah, jadi kita ngitung di sini FX itu sama dengan berapa, Cik? Di sini langsung aja jadi A-nya saya ganti jadi X. Ya, sebenarnya kalau kita langsung masukin angka juga bisa sih nanti ketemu nilainya. Cuman udah aja lah kita pakai cara yang normal aja biar ngerti dulu semua ya dasarnya. Jadi ini tuh sama dengan ini 2/1. Ini berarti kan 3 sama ini penyebut ya. Supaya sama ini tuh kali 3, ini kali 3. Jadi 2 kali 3 berapa? 6 ditambah 1 kali A itu A ya. A langsung berubah aja jadi X gitu. 1 kali min 3 ya minus 3 gitu. Ya. Jadi kan nanti kita dapat X tambah 3 bagi 3 gitu ya. Nah, saya sih langsung tahu di sini ya. F inverse 3 sama dengan A. F berapa yang menghasilkan nilai 3 gitu. Nanti X-nya dapat 6 kalau misalnya yang udah biasa pakai angka ya. Ya tapi oke, di sini kita coba cari inverse-nya dulu. Ini kan kalau kita punya fungsi Y sama dengan 1X tambah 3. Lihat gerak ini ya. Variabel X-nya saya tulis dulu di sini. Kayak gini. Sengaja saya merahin. Ya. Ini kalau fungsinya pecahan, di inverse-nya bisa pakai cara cepat nih. 0x tambah 3. Ya. Jadi nanti kalau mau pakai cara cepat sih 3-nya nanti naik ke atas, satunya ke bawah. Tapi tandanya kudu berubah gitu. Udah nanti kita dapat F inverse ya. Atau jangan pakai Y, itu pakai Fx aja ya. Nah ini Fx. Fx. Nah kalau inverse-nya F inverse-nya berarti di sini sama dengan minus 3x gitu ya. Tambah 3 dibagi 0x ya, 0 kan. Langsung bawahnya min 1 gitu. Jadi berapa nih? 3x min 3 kan. Gitu ya. Ini kita pakai cara normal dulu deh. Nah jadi F inverse-nya dihitung di 3 sama dengan A. Dihitung di 3 sama dengan A. Ya kalau dihitung di 3 sama dengan A nanti kita ganti aja gitu si X-nya sama 3. Jadi 3 kali 3 dikurang 3. 9 kurang 3 berapa tuh? 6. Ya. Ya ini mah kalau pakai cara normal, oke? Pakai cara cepat bisa nggak? Ya bisa aja. Ya. Jadi yang ditanya nilai A yang memenuhinya 6. Nah cara cepatnya gimana nih? Nah sekarang kan kita udah tahu nih si Fx-nya misalnya kamu udah dapat gitu ya, X plus 3. Nah kita udah dapat di sini Fx gitu ya. Fx sama dengan misalnya X plus 3 per 3 gitu ya. Nah itu kan F3, F inverse 3 sama dengan A gitu ya. Berarti kalau misalnya kita cari di sini ya FA-nya kudu sama dengan berapa nih? Kalau mau langsung. FA-nya kudu sama dengan 3. Jadi kalau inverse kan dibalik ya. Dibalik gitu. FA sama dengan 3 gitu. Ya udah aja nanti masukin sini X tambah 3 per 3 sama dengan 3 gitu. Jadi X tambah 3 sama dengan 9.
udah X-nya juga 6 gitu ya. Malah dari awal juga bisa pakai cara cepet ya. Jadi sama aja gitu ya. Cuman dijelasin dulu yang itu dasarnya biar ngerti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-9, ini barisan bilangan real A1, A2, A3 memenuhi AN ini sama dengan 2 AN plus 1. Oh udah gitu ya. Jadi contohnya gini nih. Misalnya A1 gitu ya. Itu sama dengan 2 kali A1 tambah 1 A2 gitu. Ya. Nah kalau A2 itu sama dengan 2 kali A3 gitu ya. Kan 2 tambah N-nya kita gonta-ganti aja. N-nya kita ganti sama 2. Tuh di sini 2 tambah 1 3. Jadi maju 1 gitu. Nah, terus di sini A3 sama dengan 2 kali A4 gitu ya. Nah, di soal dikasih tahu A4-nya tuh min 4 gitu. Ya, kita pakai persamaan yang ketiga tuh. Berarti kan si A4-nya kita dikasih tahu nih min 4. Berarti A3-nya nanti kita bisa dapat dong. Ya, dari sini berarti A3 sama dengan 2 kali min 4 berapa tuh? Minus 8. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai A2 ya. A2-nya berapa? A2-nya 2 dikali A3-nya berarti minus 8 ya. 2 kali minus 8 berapa sih? Minus 16. Nah, terus di sini A1-nya. Nah, ini A1 tuh suku pertamanya yang penting ya. Sama dengan 2 dikali minus 16 berarti kan 2 kali A2 kan. Ini minus 32. Bayang nggak? Jadi itu kita nanti bakal punya barisan geometri gitu. Barisan geometri mulai dari minus 32. Terus minus 16 gitu ya. Terus udah gitu gimana lagi nih? Minus 8 gitu. Ya, barisan geometri nih. Nah, terus kita cek informasi mana aja yang benar. A1 bilangan negatif, bener nggak tuh pernyataan 1? Bener ya. A1-nya kan ini kita dapat minus 32 nih. Ya, BTW ini barisan geometri yang rasionya berapa? Mau cari rasio mah tinggal suku sesudah bagi suku sebelum nih. Min 16 bagi minus 32 berapa? Setengah kan? Berarti rasionya ini setengah nih. Kesini juga setengah. Ya. Jadi nanti kesini juga setengah gitu. Suku keempatnya berapa? Suku keempatnya kan minus 4. Ya, cocok kan sama soal ini barisan geometri dengan rasio setengah. Nah, kalau misalnya yang ditanya, terus yang nomor 2 tuh ya, kalau yang ditanyanya A6. A6 berarti ini kaliin setengah aja lagi. Ini kita dapat A5 nih. Min 4 kali setengah berapa? Minus 2 kan. Nah, terus minus 2 kita kaliin setengah lagi. Kali setengah lagi ya. Jadi berapa nih? Minus 2 dikali setengah ya min 1 kan. Ya udah ini nih suku ke-6. Iya kan? Suku pertama, ini kan suku pertamanya 1, suku pertamanya tuh min 32, ini minus 16, minus 8. Suku keempatnya minus 4, suku kelimanya minus 2, dan suku keenamnya min 1. Nah, 6-nya 2, salah atau ya? Terus A5100 ditambah A5099. Nah, berarti di sini A5100 gimana sih? Kalau deret geometri kan ya di sini rasionya udah tahu ya. Rasionya berarti ya setengah kan. Rumus deret geometri aja. AN
atau UN gitu ya, sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi kalau misalnya A 5100, itu gimana? A itu ya suku pertamanya ya. A1, A1 ini suku pertama. Dikali rasionya setengah kan. Kali 5100 kurangin 1. Ya ini 5099 gitu ya. Terus kalau misalnya A 5099, ini gimana? A1 dikali setengah pangkat 5098. Nah gitu aja. Ya. Terus ditambahin, itu hasilnya sama dengan 2 nggak gitu. Ya udah aja kita coba tambahinnya, ini A1-nya kita keluarin. A1-nya mah kan minus 32. Jadi minus 2 pangkat 5 dikali, ini kalau kita ubah jadi 2 pangkat berapa sih itu? Min 5099 ya. Nah yang ini jadi gimana yang bawah? Minus 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5000 min 5098. Nah ini kalau kita jumlahin coba ya. Jadi minus 2 pangkat berapa tuh? Minus pangkat 5 kali min 5099. Berarti pangkatnya ini ditambahin nih. Ini jadi kalau kita tambahin berapa nih? Min 5094 ya. Minus 5094 ditambah minus 2 pangkat 5 dikurangi 5098 minus 5093. Ini. Ya udah aja nanti kita keluarin coba ya, minus 2 pangkat minus 5093 dikali 2 pangkat berapa dikali berapa tuh supaya jadi 94? 2 pangkat min 1 gitu ya. Ditambah 1 gitu. Ya. Kan ininya dikeluarin. Oke, setengah tambah 1 ya ini hasilnya nggak akan mungkin 2 gitu ya. Terus A 1500 gimana nih? A 1500 berarti ini buat ngecek pernyataan yang keempat gitu ya. A 1500. Berarti masukin aja ke rumus barisan geometri ya. Suku pertamanya kan itu minus 32 tuh ya. Jadi minus 2 pangkat 5. Dikali rasionya tuh kan setengah tuh. Jadi 2 pangkat min 1. N kurang 1. Pangkat N kurang 1 jadi pangkat 1500 kurang 1 ya 1499 kan. Ya ini mah nggak akan mungkin 2 tuh ya. Jadi berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi tersebut ya cuman 1 aja ya. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-10, sebuah wadah berbentuk kerucut punya volume 32 pi dan tingginya 6 cm. Alasnya digambarkan pada koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, jika AB adalah diameter alas kerucut yang sejajar sumbu X, maka koordinat B berapa? Oh ya udah, ini kan kerucut. Yang dikasih tahunya kan kerucut. Dia punya volume 32 pi dan tingginya 6. Berarti volume kerucut di sini ya. Volume kerucut
itu sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kan pi r kuadrat. Kenapa? Karena si alasnya ini tuh bentuknya lingkaran gitu. Kalau lingkaran, rumus luas lingkaran itu sendiri kan pi r kuadrat. Ya. Jadi kita ganti aja luasnya langsung sama pi r kuadrat kali tinggi gitu ya. Nah, volumenya 32 pi. Ini sama dengan 1/3 pi kali r kuadrat dikali tingginya tuh 6. Ini coret ya. Pi sama pi. Terus ini juga coret, 3 sama 6 ini jadi 2. Ini juga coret, jadi ini 16. Oh ya udah aja di sini kan 16 sama dengan r kuadrat. Namanya jari-jari mah nggak mungkin negatif ya. Jadi r-nya di sini kan 4. Nah, jari-jarinya 4 ya, berarti di sini 4 satuan nih. Ini 4, berarti kalau diameternya di sini kan tambahin aja 4. Diameternya jadi 8 kan. Nah, berarti si X-nya tuh jalan dari mana nih? X-nya tuh kan awalnya 2,3. Ya enggak? X-nya 2,3. Jadi maksudnya si X ini. Ini kalau saya gambar. Si X-nya tuh jalan dari 2 sejauh 8 satuan. 8 satuan. ICY-nya mana tetap ya. Sejauh 8 satuan. Berarti ini kan 10. Si Y-nya mah tetap di 3 gitu. Nggak gerak kemana-mana. Ya enggak? Dari gambar itu. Nah, jadi koordinat titik B itu sendiri ya X-nya 10, si Y-nya 3 gitu. Ya, jadi buat soal nomor 10, ini jawabannya yang E. Gitu. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan barisan geometri berikut. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Nah, ini 1/8, 1/4, X, Y, Z. Ya udah aja 1/8. Supaya dia jadi 1/4, berarti kudu kita kali berapa ini? Ini kali 2 kan? Nah, terus jadi supaya jadi X di sini kita kali 2 lagi, berarti ini setengah kan? Terus kali 2 lagi nanti kita dapat Y gitu. Setengah kali 2, yaitu 2/2, itu 1 kan? 1 kali 2, yaitu 2 kan? Terakhir sini 2 kali 2, 4 gitu. Nah, lihat gerak ini tuh X-nya tuh, yang masih tanda tanya tuh, yang disembunyiin sama dianya kan. Ini X-nya setengah, terus ini Y-nya, ini Z-nya gitu. Berarti X-nya berapa? X-nya setengah, Y-nya 1, Z-nya 8. X-nya setengah, Y-nya 1, Z-nya 4 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Berarti kalau yang pertama nilai X-nya salah ya. Ini harusnya setengah gitu. Harusnya setengah. Y-nya 1 mah benar. Z-nya 8 salah. Harusnya 4. Jumlah 3 suku pertama ya udah aja kita jumlahin ya. 1/8 tambah 1/4 tambah 1/2, jadiin per 8 semua. Ya, berarti supaya sama kan ini kali 2, ini kali 2. Ini kali 4, ini kali 4. Jadi 1 tambah 2 tambah 4. 3 tambah 4 ya 7. 7 bagi 8. 7/8, bener gak sih? Bener ya? Jadi soal nomor pernyataan yang keempat ini benar, 7/8 ya. Opsi yang tepat di sini cuman 2 sama 4 aja. 2 dan 4. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika M memenuhi persamaan 4-2M, 4-2M sama dengan M ditambah 2 gitu ya. Ya, ini tinggal pindah ruas aja ke sebelah kanan gitu. Jadi di sini kan M tambah 2M. Nah, si 2-nya pindah ke kiri yang ininya. Jadi 4 kurang 2, 4 kurang 2 kan langsung ini 2. Jadi 2 sama dengan M tambah 2M. Itu jadi 3M. Ya. 3M-nya itu nilainya 2. Nah, yang ditanya kan 3M tambah 1.
Itu kan 3M tambah 1 di sini. Jadi 3M tambah 1 sama dengan 2 tambah 1. Jadi sama dengan 3 gitu ya. Ada nggak jawabannya? Jadi jawabannya soal nomor 12 itu adalah B ya. Nah, soal nomor 13. Hadi memiliki X buah mangga. Terus Hadi memberikan 2 mangga kepada Cakra sehingga mangga Hadi sekarang menjadi 2 kali jumlah mangga bara semula. Nih analisisnya biar gampang gini aja ya. Kita misalin ini semula ya, semula kita tulis dulu deh. Mula-mula. Ya. Nah, mula-mula mangganya Hadi itu X ya. Ini mangga si Hadi itu X misalnya. Hadi itu X mangganya. Terus udah gitu mangganya si Cakra misalnya itu Y gitu ya. Terus mangganya si Bara itu Z. Nah, terus udah gitu kita bandingin sama kondisi yang sekarang. Nah, jadi gimana? Yang sekarang di sini Hadi memberikan 2 mangga kepada Cakra. Sehingga sampai sini dulu aja, sampai kalimat Hadi memberikan 2 mangga kepada Cakra. Berarti mangganya si Hadi sekarang jadi berapa tuh? Ya udah, X kurang 2 kan. Terus mangganya si Cakra sekarang jadi ya Y tambah 2. Kan bertambah 2 biji gitu ya. Terus garis bawahin lagi di sini sehingga jumlah mangga Hadi sekarang menjadi 2 kali jumlah mangga bara semula. Nah, ini sengaja saya kasih warna biru ya, karena ini udah masuk persamaan. Jumlah mangga Hadi sekarang tuh kan X-2. Jadi X-2 ya. X-2 itu sama dengan 2 kali jumlah mangga bara semula. Berarti 2 kali Z gitu. Ini 2-nya kayak Z nggak sih yang ini? Nah, 2 kali jumlah mangga bara semula gitu. Nah, jumlah mangga bara semula di sini jumlah mangga bara semula itu adalah setengah dari jumlah mangga Cakra sekarang. Jadi jumlah mangga bara semula berapa tuh? Z kan? Katanya Z itu sama dengan setengah dari jumlah mangga Cakra yang sekarang. Yang sekarang mah yang Y plus 2 tuh ya. Y plus 2 gini. Ya udah, yang ditanya di sini jumlah buah mangga yang dimiliki Cakra semula dalam X. Jumlah buah mangga yang dimiliki Cakra semula. Berarti nanti si soal tuh minta kita buat nyari nilai si Y-nya. Karena jumlah mangga yang dimiliki Cakra semula kan. Jadi X-2 itu sama dengan 2 kali Z. Nah, Z-nya kita ganti aja sama yang ini ya. Nah, ini Z-nya kan. Nah, ini Z-nya kita ganti nih. Sama ini. Gitu ya. Jadi 2 dikali setengah kali Y tambah 2. Nah, nanti kita coret nih. Ini 2 sama 2-nya coret. Yang ditanyanya si Y-nya dalam X. Berarti kan ini X-2 sama dengan Y plus 2. Tambahin 2. Kurangin 2 aja masing-masing. Kan Y sama harus dibuat jadi Y sama dengan. Jadi X-2 min 2. Ini jadi X-4 sama dengan Y. Ya udah di sini berarti Y sama dengan X-4 gitu. Ya. Di Y sama dengan X-4. Yaitu jumlah mangganya si Cakra semula dinyatain dalam X tuh ya. Jadi Y sama dengan X kurang 4. Jawabannya yang A ya. Soal nomor 14. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x kuadrat tambah bx dan gx sama dengan x kuadrat kurang d untuk b dan d bilangan asli tertentu. Oh, berarti ya di sini kita kudu nyamain ya. Jika terdapat bilangan real x kembar yang memenuhi persamaan fx
fx sama dengan gx, berapakah nilai D? Nah, di informasi dari soalnya sih f-nya itu sama kayak G gitu ya. Jadi fx ini sama dengan gx. Nah, kita tulis dulu ya. Si f-nya berapa? 2x kuadrat ya, ditambah bx. Ini akan sama dengan x kuadrat kurang dx gitu ya. Berarti kita pindahin aja, kumpulin dulu yang mengandung x kuadrat ya. Si x kuadratnya pindah ruas ke sebelah kiri nih, jadi x kuadrat. Gitu ya. Aduh, itu duanya jelek, sorry ya. Ini x kuadrat ditambah bx kurang dx. Kok kurang? Kan ini negatif dx nih. Kalau pindah ruas ke sebelah kiri itu jadi bx plus dx kan. Ini sama dengan 0. Nah, jadi ini tuh persamaan kuadrat x kuadrat ditambah b plus d kali x gitu ya. Ini kalau dalam x. Nyatain dalam ax kuadrat plus bx plus c, berarti si a-nya kan 1. Si b-nya mah itu b plus d gitu. Ya. Kalau kita nyatain dalam y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c maksudnya. Nah, ini informasi dari soal tuh kayak gini. Yang ditanya, terdapat bilangan real kembar x yang memenuhi persamaan fx sama dengan gx. Berapakah nilai D? Nah, di sini kita kudu cari nilai si D-nya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 cukup untuk menjawab pertanyaan gini aja. Kalau ditanya cukup atau enggak, jawabannya tuh cuma 2, yes or no, ya atau tidak gitu ya. Jadi nggak perlu sampai ngitung-ngitung yang aneh-aneh segala. Coba ini pernyataan pertama ya. Nah, yang mau dicari di soalnya tuh nilai D ya. Cukup nggak sih data B sama dengan 2 buat nyari nilai D? Gitu loh maksudnya. Nah, based on informasi di soal, ini kan x kuadrat ditambah b plus d plus x gitu ya. Ini informasi dari soal. Nah, pernyataan 1 bilang nilai B-nya tuh sama dengan 2 gitu. Jadi nanti ini kita ganti sama 2 gitu ya. Jadi kan kita punya persamaan kuadrat kayak gini nanti. X kuadrat ditambah 2 plus D. Ya. Oh, kok ini plus 2. Sorry. Ini kan sama dengan 0 ya. Ini informasi di soal nih yang saya tulis. Nah, terus si B-nya kita ganti sama 2. Informasi di soal kan kayak gitu. Dia maunya B-nya kita ganti sama 2. Ini sama dengan 0. Terus dari sini bisa nggak kita nyari nilai D-nya? Nah, kalau akar-akarnya kembar, itu teh artinya diskriminannya kudu 0. Ya. D-nya sama dengan 0. Berarti di sini B kuadrat min 4AC ini sama dengan 0. Ya, berarti di sini kan 2 tambah D pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya berapa tuh? A-nya 1 kan? C-nya 0, berarti 4 kali 0 sama dengan 0. Udah nggak usah dicari nilai D-nya ya. Ya kalau mau dicari juga gampang sih, ini 0 kan. Jadi 2 tambah berapa yang hasilnya 0 gitu. Nanti si D-nya dapat nilainya ya. Nanti D-nya dapat minus 2. Dapat kan nilai D-nya? Jadi pernyataan 1 aja cukup nggak? Nah, kalau pernyataan 1 doang ya cukup gitu ya. Jadi ini cukup. Oke. Jadi pernyataan 1 saja itu tuh sebenarnya cukup. Nah, kalau pernyataan 2 aja coba ya. Pernyataan 2 doang. Ini kita ganti si B-nya itu sama 2D. Nah, jadi kan kita punya informasi di soal. Informasi di soalnya mah yang ini kan ya. X kuadrat plus B plus D kali X sama dengan 0. Nah, dia mau kita ganti nilai B-nya sama 2D gitu. Ya, kalau tadi kan ini B-nya kita ganti sama 2. Sekarang B-nya kita ganti sama 2D gitu. Jadi 1X kuadrat ditambah 2D tambah D ya berapa? 3D kan?
3D kali X ini sama dengan 0. Nah, kalau akarnya kembar kan berarti diskriminannya kudu 0. Jadi B kuadrat sama min 4AC ini sama dengan 0. Jadi yang jadi B-nya di sini berapa nih? Kalau rumus ABC, yang ini kan. Ini tuh A-nya 1, si B-nya ya 3D gitu ya. Jadi 3D dikuadratin dikurangi 4 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi 3D kuadrat sama dengan 0. Ya nanti si D-nya 0 gitu. Jadi cukup nggak? Cukup juga ya. Terdapat bilangan real X kembar. Nah, nanti kalau misalnya D-nya 0, ya kita masukin aja X kuadrat tambah BX. Ini sama dengan 0. Ya, kita kan nggak ditanya X-nya, yang ditanya nilai D-nya. Ya kan? Cukup atau nggak buat nentuin nilai D? Ya cukup gitu ya. Jadi pernyataan 1 saja cukup buat jawab pertanyaan. Terus pernyataan 2 saja juga cukup buat jawab pertanyaan ya. Nah, nomor 14 itu di situ oh ini. Nanti saya ralat ya. Ini pernyataan 1 saja atau pernyataan 2 gitu ya. Ini atau pernyataan 2, ini opsi D-nya nanti saya ralat ya. Atau pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, ini based on soalnya. Nanti saya ganti ketikannya. Jadi jawabannya yang ini yang D ya. Pernyataan 1 saja cukup buat jawab pertanyaan. Atau pernyataan 2 juga cukup buat jawab pertanyaan ya. Dua-duanya bisa ya. Nggak perlu bareng-bareng ya. Buat nentuin nilai D-nya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 15. Nah, di sini jika X, Y, Z itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ini. X tambah Y tambah Z itu sama dengan 3 ya. Nah, terus di sini ada X tambah Z sama dengan 3 ya. Oh ya, gampang atau ya, di sini kan ada X tambah Z juga. Ya, jadi ini nanti kita bisa ganti yang ini tuh X tambah Z-nya sama 3. Jadi ini 3 tambah Y sama dengan 3. Nah, jadi si Y-nya berapa nih? 3 tambah berapa yang hasilnya 3? 0 kan? Terus di sini ada apa lagi nih? Ada X tambah 2Y sama dengan 2. Tuh ya. Nah, si Y-nya kan kita udah tahu 0 nih. Ya, kalau Y-nya udah tahu 0, berarti nanti kita ganti aja si huruf Y-nya sama 0. Jadi X tambah 0 sama dengan 2 nih. Kan 2 kali 0 mah 0. Jadi jawabannya di sini X-nya 2 gitu ya. Jadi X sama dengan 2. Nah. Terus X tambah Z sama dengan 3. X-nya 2, berarti Z-nya berapa? 2 tambah berapa supaya jadi 3 gitu ya. Nah, ini X-nya kan 2. 2 tambah 1. Ya udah di sini ya. Z-nya 1. Yang ditanya 3X tambah 3Y tambah 2Z. Ya udah aja, berarti 3X tambah 3Y tambah 2Z. 3 kali 2 6 tambah 3 kali 0 tambah 2 kali 1. 6 tambah 2 ya 8 kan. Atau kalau mau lebih cepat lagi, ini gampang ya sebenarnya. Tinggal kita tambahin aja ini semua, tapi kan kudu sadar gitu ya. Yang ditanya kan 3X tambah 3Y tambah 2Z. Nah, ini kalau kita tambahin semua, Cik ya. Nih, kita tambahin semua. X tambah X tambah X berapa nih? 3X kan? Terus Y tambah Y, Y tambah 2Y maksudnya. Itu kan 3Y. Terus tambah Z tambah Z, ya tambah 2Z. Jadi berapa tuh? 3 tambah 3 tambah 2, 8 kan? Sama aja gitu.
Mau pakai yang kiri boleh, mau pakai yang kanan boleh. Jawabannya sama ya. D8 gitu. Lanjut ke soal yang berikutnya. Diketahui X itu adalah bilangan genap yang memenuhi X di antara 2 sampai 8,5. Tapi 2-nya kudu ikut ke bawah gitu ya. Nah, bilangan genap yang memenuhi antara 2 sampai 8,5. Berarti sebelum 8,5 tuh di sini ada 8 ya. Stop di 8. Nah, sebelum 8 di sini ada 6. Terus di sini ada 4. Nah, di sini ada 2. 2-nya ikut ke bawah kan? Segini nih. Ini kan sebelum 8,5. 8,5 ya kurang lebih ada di sini deh. Si 8,5-nya nih. Cuman yang dia minta kan bilangan genap. Jumlah semua nilai X yang mungkin berapa? Berarti si titik-titik ini yang dimaksud tuh kita jumlahin nanti. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. Ya 8,5-nya jangan dibawa gitu ya. Kan bilangan genap. Iya nggak? Bilangan genap ya ini aja kita jumlahin gitu. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. Jadi jumlahnya 20 gitu ya. Jumlahnya 20. Jadi soal nomor 16 jawabannya yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Nah, segitiga ABC itu merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 4. Aduh, ini gambarnya gini ya. Saya gambar ulangnya, ini segitiganya belum sama sisi, sorry. Segitiga sama sisi. Nah, ginilah kurang lebih segitiga sama sisi. Kita ratain sedikit lagi. Nah, ini kayak gini. Nah, panjang sisinya 4. Ini segitiga ABC. Titik D itu berada pada sisi AB. A, B, C. Berarti titik D berada pada sisi AB dengan perbandingan AD banding AB itu 1:4. Berarti 1:4. Lihat nih. AD banding AB itu 1:4. Berarti supaya AB-nya jadi 4, ini kudu 1, ini kudu 3. Gitu aja, biar gampang ya. Panjang sisinya kan 4 cm. Yang ditanya luas segitiga DBC. DBC itu yang ini nih. Ya. DBC nih. Nah, ini DBC. Nah, kalau segitiga sama sisi itu kan ini sudutnya tuh 60 derajat ya kan. Terus kalau panjang sisinya 4, ini 4. Nah, kita dikasih tahu dua sisi yang mengapit satu sudut nih teman-teman. Jadi cara cepat buat cari luasnya, segitiga ini yang warna kuning, itu pakai aturan sinus aja. Jadi luas itu sama dengan setengah dikali 3 dikali 4 kali sin 60. Udah gitu doang. Ya. Jadi ini setengah sama 4-nya kan bisa dicoret. Ini 2 ya. Ini berapa nih? Setengah akar 3 kan? Akar 3/2. Coret nih sama 2. Gitu ya. Jadi luasnya ini sama dengan 3 kali akar 3. Gitu ya. Nah, ini luasnya. Jelas ya. Ini pakai rumus luas aturan sinus gitu ya. Jadi luasnya sama dengan setengah kali BC sin alfa. Ingat lagi rumus ini ya. Jadi jawabannya yang mana tuh nomor 17? 3 akar 3 yang E ya. Nah, soal nomor 18. Keliling segitiga sama kaki ABC dengan koordinat 2,1, 2,5, sama 4,Y. Nah, coba ya, ini kita gambar aja dulu kurang lebih gambarnya kayak gimana nih. Nah, 2,5 berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, umpamanya 2,5 di sini gitu.
Nah, ini 2,5 saya gambar titiknya, yaitu dikira-rata ya, dikira-kira tapi nyata. 2,5 mah titik B ini. Jadi B dulu. 2,1 titik A ya, ini 5. 2,1 di sini kan. Nah. Terus yang C-nya itu 4, Y, berarti si X-nya tuh 4, Y, namanya segitiga sama kaki. Nah, dari 1 ke 5 panjangnya berapa tuh? AC sama dengan BC katanya. Nah, ini A. Ya. Nah, udah gitu, ini kan segitiga sama kaki. Koordinatnya tuh ada di 4, Y. Berarti dari 1 ke 5 itu kan 4 satuan. Berarti tengah-tengahnya aja supaya dia jadi segitiga sama kaki, terus dia berhenti di 4. Ini kan kudu koordinat Y-nya kudu 2 nih, iya nggak? Ya tengah-tengahnya gitu. Nah, ini baru jadi segitiga sama kaki. Kalau nggak di 2 mah ya nggak akan jadi segitiga sama kaki gitu. Ngerti nggak? Ini kan nanti jadi kebentuk segitiga sama kaki. Ya. BTW jangan ketukar ya koordinat X, Y-nya. Nah, kalau misalnya ketukar ya baca lagi aja buku SMP-nya ya. Nah, ini kayak gini. Ini kan segitiga sama kaki tuh. Katanya panjang AC itu sama dengan panjang BC. Nah, lihat ini yang saya warnain. Berarti 2 ke 4 ini berapa satuan sih? AC sama dengan BC. Berarti ini 2 kan? Keliling segitiga sama kaki sama dengan Oh, yang ditanya keliling segitiga sama kaki ya. Kelilingnya berarti yang ini panjangnya berapa tuh? 1 ke 5 ini 4. Terus ini kalau Pitagoras dulu deh ya. Ini kan 2. Terus ini 2. Ini pasti teman-teman tahu ini 2 akar 2 nih. Ini juga 2 akar 2 gitu ya. Nah, yang namanya keliling ya tinggal jumlahin aja ini semua. Berarti kelilingnya sama dengan 4 ditambah 2 akar 2 tambah 2 akar 2. Kelilingnya sama dengan 4 ditambah 4 akar 2 gitu ya. Jadi jawabannya nomor 18 tuh yang E gitu. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 19. Luas daerah sistem sistem pertidaksamaan ini itu berapa satuan luas? Ini aja ya saya gambar dulu si koordinatnya kayak tadi supaya bisa nentuin luasnya. Nah, yang pertama X kurang sama dengan 2 ya, umpamanya ini 1 2 3 gitu ya. Ini 1, ini 2 gitu. Ini 3 gitu. Misal saya kira-kira aja ya gambarnya. X kurang sama dengan 2 berarti nanti dia garis lurus nih. Kudu garis vertikal atau garis tegak kayak gini. Di titik X sama dengan 2 tuh. Di sini geserin sedikit ya. Terus 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 3. Berarti 0 sampai 3 tuh yang ini. Ya. Ini garis yang kedua nih, 0 sampai 3. Ini X sama dengan 2 kan tadi. Ini Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 3. Nah, satu lagi paling yang itu tuh. Yang 3X ditambah Y sama dengan 3. Kita anggap aja dulu jadi sama dengan. Nanti kita buat matriks kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Sekarang kalau X-nya 0, berarti tutup si X-nya. Berarti 0 tambah berapa yang hasilnya 3? 3 kan. Terus kalau Y-nya 0, tutup si Y-nya. 3 kali berapa yang hasilnya 3? 1. Berarti nanti koordinat titiknya, titik potong sama sumbu, itu 0,3 dan 1,0. 0,3 artinya X-nya 0, Y-nya 3. Kalau kita gambar mah di sini nih. 0,3. Kalau 1,0 di mana tah? 1,0 ya di bawah, ya nggak? Di sini. Nih, 1,0. Nah, nanti kita tarik si garisnya nih.
Ya. Aduh ini, sorry ya, garisnya jadi menyon kayak gitu. Nah, gini. Nah, luas daerah yang dibatasinya, kalau kurang dari sama dengan 2 berarti kan kudu ke kanan. Terus lebih dari sama dengan 3 berarti yang ini nih yang bentuknya trapesium yang tertutup aja. Kelihatan kan saya gambar trapesium nih di sini. Trapesiumnya kebalik gitu, trapesium siku-siku. Nah, sekarang lihat aja sisi sejajarnya panjangnya berapa sama berapa tuh. Ini dari 1 ke 2 berarti 1 satuan. Ya. Terus dari 0 ke 2 ini 2 satuan. Tingginya 3 satuan ya. Berarti luasnya di sini luas trapesium kan setengah dikali jumlah sisi sejajar tuh berarti 1 tambah 2 kali 3 gitu. Jadi berapa nih? 3 kali 3 tuh 9 ya. 9 bagi 2 4,5 gitu ya. Jadi luasnya itu 4,5 satuan luas. Jadi jawaban yang tepat ini yang C. Ya. Soal terakhir. Soal nomor 20. Luas daerah yang diarsir ini adalah 15 satuan luas. Berarti yang kuning nih. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Kalau X-nya 3 satuan, maka Y-nya 4 satuan. Coba kita lihat ya. Umpamanya X-nya ini 3. Berarti ini kan 3 nih. Ya, ini 3. Y-nya itu 4 satuan. Kalau Y-nya 4 luas daerah yang diarsir, berarti ya, umpamanya si Y-nya ini 4. Nah, luas si segitiga yang ini dulu, segitiga pertama. Tinjau pernyataan 1 ya. Jadi saya cek pernyataan 1. Pernyataan 1. Ya. Nah, luas segitiga 1 berapa tuh yang kecil? Luas 1 sama dengan setengah kali alasnya tuh 4 kali 3. Jadi 12 bagi 2. 12 bagi 2 tuh 6. Luas 2-nya tuh yang ini nih. Nah, ini luas pertama ya. Ini luas kedua yang ini. Alasnya tuh 3, jadi setengah kali 3 kali 6. 18 bagi 2 9. Nah, kalau kita jumlahin 15 cocok nggak? 6 tambah 9 15. Ah, cocok nih. Berarti pernyataan satunya ini oke, benar. Terus, jika X sama dengan 3 satuan, maka keliling persegi panjang sama dengan 12 satuan panjang. Ya. X-nya 3 satuan. Keliling persegi panjang. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Ini buat tinjau pernyataan kedua. Oh, sorry. Ya, ini kehapus sama soal-soalnya. Berarti kita cuma dikasih tahu di sini X-nya itu 3 satuan. Nah, ini pernyataan yang kedua ya. Pernyataan kedua. Di sini X-nya tuh 3 satuan. Ya, berarti ini 3 satuan, ini 3 satuan. Jadi luas si segitiga yang ini yang di atas ya. Luas segitiga yang ini. Setengah kali 6 kali 3 itu 9 satuan kan. Ini luasnya 9 satuan, berarti ini harus 6 satuan luasnya. Supaya jadi 15 satuan luas. Nah, supaya ini luasnya tuh 6. Ya berarti si alas ini, si Y-nya kudu 4 gitu. 4. Ya berarti ini juga 4. Oh ya sama kayak tadi ya. 4. Nah berarti yang pernyataan kedua kelilingnya aja kita cari. Kelilingnya, keliling si persegi panjang. 3 tambah 4 kali 2 gitu. Ya kan ngelilingin kan. Yang ini nih. 7 tambah 3, 10. Tambah 4, 14 ya. Bener salah tuh jadi. Salah yang ini mah ya.
Bukan 12, ini kudunya 14 gitu ya. Harusnya 14. Terus jika Y sama dengan 4 satuan panjang, luas persegi panjang, itu 14 satuan luas. Kita cek pernyataan 3. Ya. Pernyataan 3, luas persegi panjang mah tinggal panjang kali lebar. Jadi luasnya sama dengan P kali L. Panjangnya 3, lebarnya 4. 3 kali 4, 12 ya. Kebalik tuh sama yang atas ya. Ini salah juga, harusnya 12 ini gitu. Ya. Jadi soal nomor 20 jawabannya ini benar, salah, salah gitu ya. Jelas ya?